bekerja dahsyat di dalam hidup kami Bapa. Kau Allah yang besar. Kau menunjukkan karya-Mu hari demi hari. Begitu ajaib Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan firman-Mu Tuhan. Sempurna sama seperti Engkau sempurna. Bawa setiap kami Tuhan, bentuk setiap kami Bapa. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi di dalam hidup kami. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini. Bangkitkan kembali roh kami untuk menyala-nyala. Karena kami tahu apa yang kami lakukan tanpa roh yang menyala-nyala, itu adalah daging dan kewajiban dan rutinitas. Tuhan, kerap kali jiwa kami memberontak. Karena jiwa kami ingin nyaman menjadi ego. Jiwa kami ingin dilayani. Jiwa kami Tuhan tidak mau menderita, tidak mau repot. Tapi biarlah roh itu yang bekerja. Sehingga jiwa kami boleh dituntun, bukan mencari hiburan, bukan mencari kenyamanan, bukan egois, bukan gampang sakit hati dan sebagainya. Tapi kembali berkobar-kobar supaya kami bisa giat, kami bisa mengampuni dan mengasihi. Kami bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan karena roh kami, tapi jiwa kami pun juga. Kerap kali jiwa kami lemah Tuhan, karena dikuasai oleh daging. Tetapi roh kami Tuhan, biar roh itu yang membangkitkan. Supaya jiwa kami Tuhan ditundukkan. Dan jiwa kami boleh dibawa kepada Tuhan. Sehingga dia mulai memuji Tuhan. Dia mulai haus akan firman Tuhan. Sehingga dia melakukan segala sesuatu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk keegoisan dan kenyamanan. Tapi kami berani berkorban untuk yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan. Dalam pekerjaan rumah tangga, kesehatan Tuhan. Karir, studi, terutama dan rohani mereka. Bapa, tolonglah mereka, pulihkan dan sembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Beri kekuatan kepada setiap kami. Nyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ambil tuh seri yang ke-6 tentang namanya saudara meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Itu memang sudah seri ke-6. Saudara mesti mengikuti yang namanya Jesus is Coming seri 1-12 walaupun itu belum selesai. Tetapi saudara kita ada sambung meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Apa itu saudara? Saya kasih contoh di awal, kita percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Saya percaya setiap orang di tempat ini yakin kalau Allah menyertai kita. Saudara juga percaya namanya Immanuel, Allah beserta kita. Sehingga kadang-kadang saudara, kalau kita diskusi sama teman dengan orang kita bilang, oh enggak takut karena Allah menyertai kita. Tapi ketika saudara ada di tempat sendirian, di kamar sendirian, tidak ada orang, mungkin saudara terjepit, mungkin kondisi yang tidak baik, mungkin di tengah saudara, di tengah lautan saudara tinggal di kapal atau di pesawat terbang, saudara bilang Immanuel, Allah beserta kita. Tapi ketakutan, semuanya itu saudara akan menunjukkan kepada kita, ternyata Immanuel, Allah beserta kita, itu sekedar teori pengetahuan. Hafalan. Nah, bagaimana mengubah kata-kata itu menjadi sesuatu yang hidup? Jadi itu bukan nempel di pikiran kita. Sehingga perasaan kita saudara mulai masih takut. Tapi itu harus menguasai roh kita. Roh kita hidup. Sehingga firman Allah itu menjadi kehidupan dalam kita. Saya kasih satu contoh yang sederhana. Seorang ibu, seorang pendeta. Ya, hamba Tuhan, seorang wanita. Dia belum pernah saudara naik pesawat terlalu sering. Hanya cuma sekali-sekali. Kali ini dia harus naik pesawat. Pesawatnya tidak besar. Cuacanya tidak baik. Karena ada sesuatu yang dilayani. Ada orang yang memerlukan pertolongan doa dan firman-Nya. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan untuk kebangkitan imannya. Maka ibu pendeta ini berdoa, Tuhan, cuaca tidak baik. Ini perjalanan jauh. Tuhan, tolonglah aku. Dia ingat ayatnya, Immanuel, Allah beserta aku. Dia tahu ayat itu, namun dia ketakutan. Dia berdoa terus. Akhirnya Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Aku tahu Tuhan firman itu, kalau engkau menyertai aku. Tapi masalahnya aku sendirian di pesawat dengan yang lainnya. Tidak percayakah kalau aku di dalam engkau? Ya percaya, tapi tetap takut. Maka Tuhan berkata, aku akan jadi salah satu penumpang di pesawat itu. Aku akan jadi salah satu penumpang di pesawat itu. Bersama-sama dengan kamu.
Akhirnya saudara, ibu ini yakin. Dia mulai pakai pakaian yang rapi, saudara. Takut kalau ketemu Tuhan bagaimana, saudara. Dia mulai ketemu supir taksi baik karena sebentar lagi ketemu Tuhan. Waktu dia antri panjang. Saudara, dia kiri kanan, mana yang Tuhan ya? Jangan-jangan itu Tuhan. Saudara, dia mulai berpikir. Di belakang dia ada seorang ibu. Dia bilang, aduh sakit gimana ya? Terus dia berkata, ibu, mungkin ibu perlu ke depan dulu, gak apa-apa lah. Jangan-jangan dia Tuhan. Saudara, pokoknya dia terus baik hati dengan semua orang. Ketika di counter, saudara, counter berapa KTP-nya? Mana timbangannya? Kok lebih banyak? Saudara, biasanya kan, ini terpaut sedikit kok gak bisa. Tapi kali ini, oh lebih banyak ya. Boleh saya keluarkan gak apa-apa gitu. Ya saya kasih kursi tengah gak apa-apa, kalau boleh pinggir, gak bisa penuh, ya gak apa-apa gitu. Terima kasih. Biasanya gak ada seperti itu. Karena dia takut di belakang ini jangan-jangan Tuhan, saudara. Dia toleh-toleh kiri kanan kok gak kelihatan. Ketika dia mulai jalan, dia hati-hati, dia sukacita sambil senyum kiri kanan. Ketemu orang, dia senyum. Saudara, dia baik sekali. Maka saudara, ketika naik pesawat dia lihat kiri kanan kok gak ada. Dan kebetulan dia duduk ada di bangku agak ke belakang. Ya agak ke belakang, bukan terlalu belakang. Dia kiri kanan, dia angkat tas saudara. Dia bilang permisi ya. Permisi. Waktu angkat koper dia, permisi ya. Jadi baik sekali dia. Karena jangan-jangan dia pikir kiri kanan ada Tuhan di mana, enggak tahu. Ketika dia duduk saudara, dia tenang. Dia tenang sekali. Dia ke toilet, dia senyum sambil cari mana Tuhan, saudara. Pokoknya baik. Diseruput orang di toilet, dia bilang, maaf bu, saya agak sakit perut. Ya gak apa-apa. Saudara, kamu duluan deh gitu. Dia pikir jangan-jangan itu Tuhan, saudara. Jangan-jangan dipikir Tuhan. Kemudian dia duduk, pesawat itu goncang. Goncang, saudara. Orang pada berteriak. Dia mau berdoa. Dia batal. Dia senyum lihat kiri kanan. Dia pikir apa? Masa pesawat ini mau hancur? Ada Tuhan kok. Kalau hancur ya Tuhan ikut hancur. Jadi dia tenang saudara. Kenapa dia bisa tenang seperti itu? Allah beserta kita. Saudara, karena Allah beserta kita dalam wujud jasmani. Sehingga dia merasa ada wujud jasmani yang menyertai walaupun dia tidak melihatnya. Tapi dalam kehidupan kita, Immanuel, Allah beserta kita, wujud rohani. Sehingga kita tidak melihatnya. Menjadi satu slogan. Sehingga hari ini apa yang harus kita lakukan? Roh kita harus hidup. Kalau roh kita tidak hidup, kita tidak akan bisa melihat Tuhan yang roh itu. Sehingga jiwa saudara tidak perlu saudara bilang, oh di mana Tuhan, oh, saudara mau takut, tidak ada. Karena roh yang mengambil alih. Ketika saudara punya masalah persoalan begitu berat sekali, saudara tertekan, saudara sedih sekali, tiba-tiba ada selembar kertas jatuh. Jatuh ketika saudara membaca, saudara. Ternyata firman itu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kok bisa cuma satu ayat ini aja? Saudara, asal pertama keluar air mata, sedih. Berubah untuk mulai melihat surat ini terus. Air mata sudah hilang. Saudara simpan kertas ini. Gak tahu dari mana, cuma secuil kertas ini sobekkan. Saudara simpan. Saudara sedih lagi, saudara lihat lagi kertas ini. Dari mana kertas ini? Kok ada seperti potongan ini? Saudara simpan lagi. Saudara sedih lagi. Saudara keluarkan kertas ini. Gak mungkin kertas ini pas aku lagi menangis keluar. Gak ada orang. Dari mana? Debu juga gak ada semuanya. Saudara simpan lagi, saudara. Ketika punya masalah sedih, saudara baca lagi, timbul kekuatan. Satu ayat, saudara bisa baca berulang-ulang. Saudara, itulah kalau orang cinta Tuhan. Saudara tidak akan melihat kondisi dunia yang menekan engkau. Tapi engkau akan membuka firman Tuhan berulang-ulang. Supaya dunia jangan menekan jiwamu, tapi rohmu akan menghidupkan, akan meneduhkan jiwamu. Jiwamu yang gundah gulana, jiwamu yang sedih, jiwamu yang tertekan, jiwamu yang sakit, jiwamu yang terluka, jiwamu haus hiburan, jiwamu mau nyaman, jiwa yang mau egois, tidak mau dirugikan. Berubahlah, saudara. Kenapa? Dia akan mau berkorban dan sebagainya. Itu penting sekali harus kita pikirkan hari ini. Kalau roh kita tidak hidup, tidak mungkin saudara.
Banyak orang juga saudara, di gereja angkat kursi, jangan saya kan ada petugas, nanti saya keringatan, kan bukan saya. Padahal dia cari keringat setiap hari, dia fitness. Saudara. Lah, kuat kok ngangkat kursi nggak mau gitu saudara. Terus buat apa fitness itu? Latihan badani terbatas. Tapi ibadah mengandung janji. Jadi saudara mau latih tubuhmu nggak masalah. Kita mau kuat-kuatan nggak apa-apa. Tapi kuat itu untuk apa? Kalau untuk gagah-gagahan, tidak ada gunanya. Saudara kuat supaya bisa menolong yang lemah. Amin. Makanya kita fitness. Saya menjumpai teman saya, tapi tidak di sini, di tempat lain. Saya ikut fitness sama dia jalan kaki. Saya ikut fitness. Dia ambil barbel saudara 12 kilo. Saya biasa cuma 5 kilo itu maksimum. Dia sampai mata merah. 15 kilo dia. Waduh, kuat sekali. Terus dia ambil besi saudara. Dia tidur, dia angkat besi itu 70 kilo. Dia angkat saudara. Kuat sekali. Sampai ngos-ngos kalau. Suaranya kencang sekali kalau ngangkat itu saudara. Hebat. Tapi ketika istrinya sakit, cuma beratnya 55 kilo, dia tidak kuat ngangkat. Jadi saya bingung ini saudara. Jadi tujuannya kuat itu untuk apa? Gitu loh. Untuk apa? Masa istri mau cari orang tukang angkat-angkat itu supaya ngangkat badannya? Enggak lah. Saudara, melatih tubuhmu itu hanya terbatas. Enggak bisa apa-apa, cuma bisa nolong orang ngangkat keranjangnya. Makanya saudara lihat itu, suami-suami kalau di supermarket. Dia ngangkat keranjang karena dia latihan juga gitu loh. Tapi istri saya bilang, iya betul Pak. Ternyata suami saya fitness terus. Ngangkatnya kuat sekali. Ngangkat saya enggak kuat. Masalahnya kamu tambah hari tambah gemuk Bu. Gitu. Ya siapa kuat begitu saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam diri kita ada 3 bagian. Tubuh, jiwa dan roh. Kalau kita melatih tubuh kita itu terbatas gunanya. Hanya untuk supaya saudara kuat berjalan ke gereja, berjalan untuk bekerja untuk rumah tangga. Ketika anak sakit engkau bisa mengangkatnya, istri bisa engkau menggendongnya. Sehingga kita juga terbatas. Tapi dengan badan yang berotot, belum tentu iman itu berotot juga. Tapi ketika badan berotot dipakai untuk mengangkat kursi, menolong orang lain, disitulah imannya itu bekerja. Jangan cuma menunjukkan badan yang hebat. Demikian juga kalau saudara kita lihat jiwa kita, itu lain. Dia menuntut terus untuk nyaman, tidak mau rugi, tidak mau dilecehkan, egois, tidak mau rugi, maunya untung, saudara. Jiwa itu tidak mengenal puas. Jiwa itu selalu ingin hiburan. Ketika nonton bioskop, saudara senang nonton bioskopnya. Wah, terhibur, saudara. Tapi kemudian, saudara, yang idolanya dia di dalam film itu mati. Dia sedih juga. Padahal dia cari hiburan. Nah dari sini, saudara kita lihat. Dia mau cari hiburan. Wah, ini pacaran jatuh bangun batal. Saudara, kemudian ketemulah. Dia lega tapi keluar air mata sedih juga. Jadi kita nih, jiwa kita mau diapakan, mau dikasih rumah, dikasih mobil, nonton bioskop, mau makan enak, tetap tidak akan pernah puas. Karena jiwa itu nuntut terus. Saudara, jiwa itu tidak akan pernah puas, selalu menuntut. Sebab itu roh itu harus hidup. Yang ketiga ini kita harus bangkitkan. Karena roh itu akan berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dalam tubuhku? Mengapa kau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Itu kata Daud. Dia bicara bukan kepada orang lain, tapi dia bicara kepada dirinya sendiri. Kepada siapa? Jiwanya. Terus yang ngomong rohnya. Karena dia tertekan, dikejar kiri kanan oleh Saul. Janji Tuhan akan dipakai jadi raja. Dia tertekan. Sampai dia tidur di gua-gua di mana-mana. Dia merasa tertekan, gak enak jiwanya, gak nyaman. Sehingga kuda-kuda takut semua. Tapi dia tahu rohnya bangkit. Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dalam diriku? Mengapa engkau tertekan dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, karena aku berharap.
Makanya kemudian berkata, jiwaku haus akan firman-Mu. Saudara, muncul. Dia berkata, jiwaku haus kepadamu Tuhan. Bagaimana jiwa haus di tengah-tengah masalah? Karena roh itu yang mengambil alih. Sehingga jiwa tidak mengikuti persoalan dunia. Tapi jiwa diarahkan kepada roh itu akan hidup kepada Tuhan. Hari ini seumur-umur saudara sebagai orang Kristen. Biar saudara mau puasa 40 hari. Saudara mau puasa sampai 10 tahun. Sampai kurus, sampai pengangkatan gampang diangkat. Belum tentu terjadi. Kenapa saudara? Kalau roh kita tidak bangkit, kita tidak bisa. Jadi hari ini dalam dirimu, engkau adalah pengemudi dalam hidupmu. Engkau yang mengemudikan hidupmu. Ketika tubuhmu gak bagus, kau olahraga. Ketika jiwamu nonton, engkau harus tundukkan dengan rohmu. Engkau yang harus mengemudikan hidupmu ini. Makanya Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Mana bisa Pak punya masalah? Karena roh itu yang mengambil alih. Amin. Mengucap syukur dalam segala perkara gimana? Aku khotbah tidak dikasih minum. Ini ada bukan ini. Wah, gak, sambil khotbah sambil ngomong saudara. Wah, gak beres ini. Jiwa itu selalu menuntut. Tapi harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bagaimana bersyukur? Jiwanya memberontak, dirugikan. Rohnya yang bangkit mengucap syukur. Ketika saudara mulai dijahatin orang lain, kurang ajar dia jahat ya. Belum tahu gua. Saudara mungkin begitulah. Tapi saudara dia mau balas. Rohnya berkata, jangan membalas dengan kejahatan. Lumer. Saudara. Ada musuh saya itu Pak. Suka menghina saya, suka membuli saya, suka menipu saya, suka memfitnah saya. Pokoknya tidak karuan. Musuh iya. Firman Tuhan berkata apa? Kasihlah musuhmu. Pasti kamu menganggap dia musuh karena jiwamu terluka. Tapi sekarang rohmu harus bangkit. Kalau musuh saja harus dikasihi. Apalagi suami atau istri. Kelihatannya belum punya suami semua di tempat ini. Saudara. Jadi musuh saja harus dikasihi. Bagaimana? Musuh terbesar bukan orang lain. Bukan istri, suami, anakmu. Tapi musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Loh kok bisa Pak? Untuk kamu mengasihi musuhmu. Kamu harus mengalahkan dirimu sendiri. Itu musuh terbesar musuhmu di sini. Jadi hari ini jangan ngomongin orang lain. Dalam dirimu peperangan setiap hari, setiap saat, setiap menit. Ketika engkau malas bagaimana menjadi baik. Ketika engkau anak yang mulai mau egois, bagaimana menjadi anak yang baik, yang taat. Mungkin mamamu berkata, mama tidak ngerti apa IT. No. Belinya iPhone 16 belum keluar. Nanti saya keluarin besok. 16 kayaknya padahal cuma nekannya cuma untuk WA saja. Aku yang ngerti cuma dikasih. Serinya seri yang murah gitu. Saudara, jangan mesti hormati dia juga. Amin. Harus belajar. Oh, tapi aku betul Pak. Pendeta ini betul ini. Mama tidak berfungsi belinya mahal. Aku foto dikasih murah. Saudara, kamu kan mau nyaman. Romo harus bangkit. Loh tapi mama gak bisa. Itulah nak, ajari mamamu. Waduh, Pak, mama ini sudah orang lama. Diajari tidak ngerti-ngerti, Pak. Butuh waktu tahunan. Kamu untuk berjalan butuh berapa lama mamamu didik kamu? Untuk kamu bisa makan sendiri berapa lama? Untuk kamu bisa cebok sendiri berapa lama mamanya bukin kamu? Ketika kamu sudah besar, sekali dicepokin sama mamamu terus. Ketika suatu hari besar, sudah selesai Ma. Enggak, ngatur sendiri. Jangan gitu Ma, jangan gitu Ma. Gitu. Ngatur, begitu dia ngatur, dia kotor-kotor, dia takut. Saudara, berapa tahun mamamu lakukan seperti itu? Ketika engkau sakit, mamamu ninggalkan semuanya. Datangin engkau semuanya. Tapi ketika mamamu, orang tuamu sakit, engkau berkata, mah sakit, tak doakan, tak kirim suster mah. Aku mesti kerja dulu. Nanti ada tugas di gereja. Waduh Pak Pendeta, tugas gereja. Iya, sekarang banyak orang lagi batuk Pak Pendeta. Kalau boleh minggu depan saja ya. Tapi dia kerja di bank, orang pada batuk, dia tetap kerja. Jadi gereja di bawah standar. Itukah kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Karena jiwamu yang hidup, bukan rohmu yang hidup.
Jadi kita harus belajar sekarang mengelola hidup kita. Supaya kita tahu bagaimana mengemudikan hidup dengan baik. Sehingga saudara bisa memisahkan mana tubuh, jiwa, dan roh. Mana yang pemimpin, mana yang tidak. Kita baca dulu firman Tuhan. Yaitu di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8. Temanya pasti meneduhkan jiwa, membangkitkan roh, seri ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, Yesus. Yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Jadi Yesus datang sebagai manusia. Ada air itu tubuh, darah itu jiwa. Makanya perjanjian lama berkata, saudara, jangan makan darah karena itu jiwa. Itu dulu. Saudara, makanya kalau donor darah, saudara menolong jiwa orang. Tapi bukan berarti saudara, kalau gitu darahku tak habisin semua untuk anakku. Bukan seperti itu. Lain. Tetapi itu gambaran seperti itu. Tapi roh berarti ada 3 hal dalam tubuh kita. Sekarang yang dominan di dalam tubuhmu, jiwamu dan tubuhmu yang dominan. Rohmu belum dominan di gereja, roh kita masih tidur. Masih tidur, dengar firman, pengetahuan tidur. Makanya kalau di gereja saudara lihat itu di gereja. Ada orang tidur. Mungkin karena gula saya maklum. Kurang tidur maklum. Tapi kalau kebiasaan tidur di gereja, ini perlu Kim Jong Un yang khotbah. Saudara, bukan pendeta Kim Jong Un. Tahu saudara Kim Jong Un kalau pidato, ada jenderal yang ngantuk-ngantuk ditanya dia, kurang tidur? Tidak. Sakit gula? Tidak. Kenapa? Karena nyaman. Oh, kamu sering tidur? Iya. Mulai besok dibuat tidur terus. Hilang. Makanya perlu Kim Jong Un di tempat ini, saudara. Kalau tubuh itu lemah, tidak apa-apa, roh mesti bangkit. Kalau kurang tidur, saya maklum. Tidak apa-apa, tidur sejenak bangkit, tidur sejenak bangkit. Nah itu namanya setengah hidup, setengah mati, masih oke lah. Daripada mati sepenuhnya nggak bagus. Tapi itu termasuk suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Nah kita lihat ayat ke-7 dan ke-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah, kata ketiga dalam bahasa Jawa itu apa? Kalau 2 itu dui. Kalau 1 itu tunggal. Kalau 3, tri. Kita bahasakan Jawa. Tri adalah tunggal. Tri tunggal. Siapa yang ngomong tri tunggal gak ada di Alkitab? Karena dia bahasa Indonesia gak mengerti bahasa Jawa. Karena yang nulis ini, saudara, banyak bicara tentang zaman dulu tuh kejawaan Sanskerta menguasai semuanya. Tapi ini bahasa Indonesia. 3, 1. Nah, yang judi online bertobat loh. Nanti pasang 3, 1, salahmu sendiri loh. Sini nih repot di gereja ini sudah. Gereja online tidak didatangi. Judi online ikut terus. Luar biasa. Ditanyai, ngapain kamu lihat online? Ibadah online. Padahal judi online. Terus saudara, ayat 8 kita lihat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. 3. Roh, air, tubuh, darah. Dan ketiganya adalah 1. Yesus datang sebagai manusia. Sehingga dirimu dan saya ini saudara ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan Yesus katakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup, bukan jiwamu dibangkitkan. Tapi kebanyakan gereja sekarang bangkitkan jiwa. Dibikin nyaman, dibikin lucu, dibikin janji-janji. Hati-hati saudara. Hati-hati. Itulah namanya jiwa kita digelorakan terus. Sehingga kita tidak mau berkorban. Kita akan kaya, kita akan semuanya. Wah. Jadi kita mau nuntut yang nyaman. Manajemennya bagus, semuanya bagus. Ya itu perlu. Tapi gitu saudara gak harus seperti itulah. Loh perlu Pak. Saya mau cek kamarmu sih. Kamarmu berantakan gak? Jujur. Kok di semua ini? Kamarmu berantakan. Selimutmu 1 bulan gak pernah dicuci. Pak Fengi kok tahu kemarin malam roh saya ke sana bau. Bantal sudah kena air liur. Itu terus saudara menjadi kesukaanmu. Betul gak saudara?
Kenapa? Karena kita sudah terbiasa seperti itu. Makanya hidup itu harus mengubah sekarang, saudara. Jangan cuma saudara dipuaskan dengan jiwamu yang nuntut, diuntungkan. Di dunia ini ada untung, ada rugi. Kalau saudara berkata, oh aku orang kaya. Saya kasih tahu saudara, hormati juga orang miskin. Mana bisa Pak orang miskin dihormati? Kalau tidak ada orang miskin, kita tidak pernah disebut orang kaya Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau semua orang kaya, terus kita jadi orang apa? Makanya kalau saya disebut orang kaya, karena ada orang-orang miskin. Sehingga kita disebut orang kaya, hormati orang miskin. Hormati, tapi dihormati jangan berkata gini, saya hormati kamu orang miskin, gara-gara kamu miskin, aku itu disebut orang kaya, jadi miskinlah terus menerus. Bukan saudara. Dan orang miskin juga sama hari ini. Gitu. Jangan kau merasa lemah. Gitu. Karena keberadaanmu orang-orang itu diuji oleh Tuhan. Ketika kaya apakah dia betul-betul mencari Tuhan atau tidak. Kalau tidak ada kita, orang kaya tidak pernah bisa diuji. Karena orang kaya akan memandang yang lebih kaya akan dihormati. Yang miskin tidak dihormati. Sehingga orang miskin hari ini jangan merasa miskin. Itu standar Tuhan untuk melihat apakah orang kaya itu cinta Tuhan atau tidak. Oh kalau gitu saya miskin terus, itu urusanmu bukan saya. Tapi yang pasti hari ini harus belajar berucap syukur dalam hidup ini. Jangan sampai tidak saudara. Oleh karena itu mari kita lihat terus saudara. Ya poin pertama. Ya, roh itu harus bangkit. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang kalau kita lakukan semua kalau bukan roh yang bangkit. Kalau bukan roh yang menyala-nyala. Semua itu daging, semua teori, semua pengetahuan. Karena Yesus itu mengimpartasikan saudara rohnya. Dia bicara kepada roh kita. Jadi hari ini saudara punya pengetahuan, punya kemampuan, silakan. Tapi roh lah harus memberi hidup. Saudara. Jadi saudara harus bangkitkan roh. Kalau enggak gitu kita ini cuma rutinitas saja. Sangat berbahaya kalau kita sudah hidup rutinitas. Oleh karena itu saudara hari ini tidak ada yang lain. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita lihat dulu. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh kita itu pelita Tuhan. Untuk melihat seluruh lubuk hatinya. Apakah roh itu hidup atau tidak. Atau roh itu bangkit atau padam. Kalau roh itu bangkit padam saudara, itu berbeda. Kalau bangkit dia akan terus menjadi berkat. Tapi kalau sudah padam, jadi masalah banyak orang. Jadi banyak masalah jadi orang. Sebab itu saudara tidak ada yang lain hari ini. Rohmu harus berkobar-kobar. Amin. Berkobar-kobar, itu penting sekali. Jangan sampai tidak berkobar-kobar. Kalau saudara tidak berkobar-kobar, bahaya. Maka nanti kalau saudara berkobar-kobar, roh itu berkobar-kobar itu menyala-nyala. Besok di tempat ini jangan sampai terjadi semua rambutnya merah. Loh kenapa? Berkobar-kobar Pak. Baju merah. Semua. Tuh, kalau nanti jalan pakai baju berkobar-kobar. Kalau ketemu orang shalom, shalom saudara. Terus orang lain tanya begini saudara. Gereja mana ya Bu? Gereja Best. Dokternya siapa? Gereja bisa tanya pendetanya siapa, ini tanya gerejanya dokternya siapa. Berarti banyak yang sakit jiwa saudara. Itu yang berbahaya, jadi jangan seperti itu. Makanya banyak orang sakit jiwa. Kenapa? Datang di gereja cuma cari uang. Datang di gereja cuma cari kedudukan. Datang di gereja cuma mau jadi tuan. Datang di gereja cuma ngomong bla 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 saudara. Sebenarnya saya jujur, di hadapan Tuhan dia sakit jiwa. Karena rohnya tidak pernah hidup. Sebab Tuhan katakan sangkal dirimu pikul salib. Artinya jiwamu yang mau nyaman harus dikalahkan. Ketika kamu tidak mau, kalau Tuhan mau kita harus lakukan. Kalau engkau mau karena ada sesuatu yang nyaman, kalau Tuhan gak mau jangan lakukan. Mudah itu saudara. Makanya dari sinilah kita dituntut untuk hidup yang baik. Kita lihat dulu firman Tuhan terus.
Yaitu Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa. Lain jiwa. Bukan berarti besok saya kalau gitu aku niru lain jiwa aja Pak. Itu loh. Itu beda saudara. Yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Kenapa kok lain jiwanya? Jiwanya tidak duniawi. Dia keluar dari Mesir. Saudara, umur 40 tahun. Dia lahir di Mesir. Dia masuk di Kanaan. 40 tahun, 80 tahun usianya. Hanya satu-satunya orang yang usia di atas 40 tahun yang boleh masuk ke Kanaan, yaitu Kaleb. Yang lain harus mati di padang gurun. Kecuali yang lahir di padang gurun. Karena mereka membandingkan antara Mesir yang nyaman, makanan enak walaupun diperbudak. Yang penting nyaman. Kita di dunia sama, kita diperbudak oleh ambisi kita. Kita cuma merasa nyaman padahal kita diperbudak. Tuhan membawa mereka keluar di padang gurun. Saudara, dikasihlah tiang awan, tiang api, dikasihlah mana mujizat. Kok gini terus? Semua orang pada membandingkan Mesir dan Kanaan. Mereka tidak pernah melihat kehadiran Tuhan. Yang di Mesir gak ada Tuhan. Ada Firaun, ini ada Tuhan. Itu bedanya. Sehingga akhirnya semua mati hanya cuman Kaleb aja. Orang ini saja yang hidup. Karena lain jiwanya. Kenapa saudara? Karena ketika dia di padang gurun, dia bersyukur. Dia keluar dari dunia. Jiwanya haus akan Tuhan. Dia tidak lagi jiwanya mikirkan di Mesir. Kenyamanan, pujian, kedudukan. Tidak. Tapi jiwanya dia ingin, aku ingin sampai di tanah perjanjian. Walaupun persoalan apapun ya. Dia tidak melihat kekurangan makanan. Tapi dia melihat Tuhan itu terus yang menuntunnya. Hari ini jiwa kita di mana? Hari ini kita ada di gereja. Maaf, mungkin jiwa kita ada di perusahaan. Mungkin saudara ada di gereja. Tapi jiwamu mungkin di pacar-pacar. Kok lari ke pacar ini Pak Fengki ini? Gimana? Oh ya, perlu kita ngomong pacar ini. Kita perlu ngomong pacar ini. Seorang yang kita didik di gereja, anak-anak yang baik. Yang baik. Itu anak baik. Harus dididik. Dulu ngelawan sama orang tuanya. Sekarang kita didik jadi baik. Waktu di gereja dia baik, saudara. Kita perlu latih dia sebagai seorang pemimpin yang baik. Karena Tuhan berkata bahwa orang percaya Tuhan itu menjadi kepala bukan ekor. Loh, kalau perempuan Pak, di rumah tangga bukan kepala. Ada lagi didikan yang ketiga. Gembala yang baik. Suami, saudara, adalah kepala rumah tangga. Istri bukan. Suami cari uang. Mungkin banyak uang. Kerjaannya bagus, pemimpin yang bagus. Tapi mungkin hidupnya hura-hura. Istrinya tidak boleh ke gereja. Anaknya tidak boleh ke gereja. Istri tertanya sama Pak Pendeta, kan gak ke gereja? Suami saya Pak, gak boleh. Loh kenapa? Dia kan pemimpin, dia kepala, ya kita mesti tunduk. Ya sudah. Kalau di mall, istrinya lihat tas 100 juta lebih. Dia noleh ke belakang, suaminya narik jalan terus. Kepala narik, walaupun kepala narik, sini penggembala ini. Ada tas, jangan, tas. Suami yang pemimpin kalau di gereja gak boleh terus gak datang. Tapi kalau soal tas suami gak mau. Ibu itu bisa beli tas. Itu hebatnya gembala di luar gereja. Itu begitu. Jadi seharusnya ibu-ibu walaupun kan pemimpin. Tapi dia harus jadi gembala yang baik. Bukan harus jadi pendeta. Kalau suami tidak mau ke gereja ngelarang kita. Oke, saudara, kita harus melayani dia di rumah. Sebagai seorang gembala. Memberi makan, mendoakan. Ngomong firman. Jadi kita tidak boleh menentang. Alangkah baiknya kalau suami itu seorang gembala juga. Yang bisa membawa istri anaknya datang di gereja.
yang bisa melayani juga. Tapi anak-anak muda bagaimana? Oh, di gereja semangat sekali jadi pemimpin komsel. Luar biasa, begitu jatuh cinta. Jiwanya goncang, rohnya tidak ada. Dia bisa nggak ke gereja? Dia bisa ikut pacarnya yang belum tentu orang gereja. Berarti kita cuma tahu kita didik salah. Kita didik jadi orang baik, bukan seorang pemimpin yang baik. Kita harus mendidik anak-anak itu jadi pemimpin yang baik. Sehingga dia bisa waktu pacaran itu bukan dipimpin pacarnya keluar gereja. Tapi dia bisa memimpin pacarnya datang ke gereja. Tapi saya kan perempuan Pak, bukan pemimpin. Gembalakan juga bisa datang. Di kita dan 1-2 orang mungkin di tempat lain. Pemuda yang begitu hebat pelayanannya. Begitu menikah, ikut istrinya. Enggak pelayanan saudara. Saya bilang kenapa? Dia usahanya bagus, ngatur rumah tangga bagus, tapi dia bukan gembala. Istrinya bukan tuan, bukan pemimpin, tapi istrinya punya talenta gembala. Sehingga dia kalah pengaruh tapi bisa menyeret suaminya yang pelayan Tuhan menjadi tidak pelayan Tuhan, cuma jadi jemaat aja. Hari ini hati-hati, 3 hal ini. Hei anak muda, ada di mana semua? Saya lihat sebentar lagi begitu pacaran hilang. Saya tanya, dulu di mana dia? Aduh Pak, kegiatan luar. Apa? Kurikulum luar? Bukan. Melatih perasaan. Apa itu? Apakah cinta itu masih ada gitu saudara? Nah itulah yang salah. Kita lihat langsung poin kedua cepat saja. Jiwa yang terluka dan lemah. Jiwa yang terluka dan lemah. Yeskiel 11 ayat 19. Saya tidak bisa habiskan semua. Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Tuhan memberikan kepada kita roh supaya karakter kita berubah menjadi orang yang taat. Karakter Kristus tidak akan terbentuk kalau jiwa itu kuat. Datang di gereja kamu diberkati orang kaya, kamu hebat, kamu pemimpin. Sombongnya dulu yang keluar. Tapi kalau di gereja dilatih untuk rendah hati, menghargai semua orang. Maka dia ketika jadi orang kaya, dia tahu bahwa itu titipan. Dia tetap rendah hati. Orang yang rendah hati takut Tuhan. Itu saudara, itu ditambahi berkatnya, umur panjang dan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan soal itu saja. Mesti merubah hidup kita hari ini saudara. Tidak mungkin tidak. Jadi saudara, saya kasih contoh. Kasih contoh saja. Jiwa yang terluka dan yang lemah ini. Saudara lihat, orang-orang yang berpakaian mahal. Maaf loh, kalau di sini mahal berarti saudara dipakai Tuhan. Ini saya cerita yang tidak dipakai Tuhan. Pakaiannya mahal. Dia lebih bangga dengan pakaiannya daripada tubuhnya. Saudara, ketika dia dokter seperti saya, bangga dengan pikirannya. Tidak dengan bangga dengan Tuhan yang ada di dalam hatinya. Berbahaya. Berbahaya. Mungkin jasnya itu saudara 15 juta. Bajunya 10 juta. Celananya 3 juta. Sepatunya mungkin 4 juta. Wah perlinti. Menurut saya itu sakit jiwa sudah. Itu jiwanya terluka. Karena dia mau menghargai orang lain. Loh Pak, orang kaya boleh pakai. Tapi bukan untuk membuat orang lain iri. Karena memang kamu mampu. Dan memang kamu menolong banyak orang. Dan jangan kekayaan ini membuat kamu tidak bisa menolong. Loh kok bisa Pak? Orang kaya kan bisa nolong orang. Coba ibu-ibu. Kalau kamu pakai baju mewah semuanya. Ayo coba. Kalau temanmu muntah darah. Gini dulu saudara. Muntah darah. Tunggu. Buka ini saudara. Tasnya ditarik, cari kresek. Terus tarik semua baju dilepas. Mahal. Sepatunya jauh saudara. Ternyata kemahalan itu membuat engkau tidak bisa melayani dengan baik. Kalau kemahalan itu bisa melayani engkau dengan baik gak apa-apa. Tapi ketika anakmu muntah darah. Muntah. Wah, muntah darah. Cepat. Dirangkul dia, muntah darah di sini gak apa-apa. Kakinya di sini gak apa-apa. Keluar air di sini gak apa-apa. Bu, mahal. Dia gak pikir mahal. Kalau kasih itu sudah datang. Orang tidak pernah berpikir mahal atau murah.
Tapi kalau orang itu masih menghargai kemahalan, bukan berarti kasih tidak ada. Apakah dia masih bisa mengasihi? Kemahalan itu kalau membuat dia bisa mengasihi, enggak masalah. Aku pakai pakaian mahal ini. 7 juta, 8 juta. Sampingku kok enggak punya. Besok aku belikan baju lah. Masa aku 7 juta, dia enggak punya. 800 ribu pun enggak ada. Aku kasih lah. Itu lain. Karena dia membandingkan, aku terlalu tinggi hari ini. Dia terlalu rendah, kasihan. Aku bisa beli dia deh untuk dia. Walaupun tidak 7 juta. Itu masih benar. Karena engkau pakai baju yang mahal ini mungkin standar. Apakah ada orang di bawahku yang aku harus tolong? Loh kok diam semua ini? Betul enggak? Tapi kalau kemahalan untuk menunjukkan berbahaya. Saya tutup satu cerita. Mesti ada 2 cerita, cuma 1 cukup. Saya naik mobil. Enggak tahu, Toyota ya. Dan Cruiser itu merek apa? Toyota. Dulu saya punya 5, cuma enggak pernah saya pakai. Dan belum saya bayar. Jadi saya nggak tahu namanya apa, Toyota apa enggak saudara. Cuma pernah lihat raba-raba. Janji sama orang, oh boleh. Tapi nggak pernah beli. Dan Cruiser Toyota ya. Saya naik mobilnya teman saya. Dan Cruiser. Pak, naik Pak. Ih kok tinggi sekali. Dia bilang gitu. Iya Pak. Loh ini apa? Innova. Innova baru model gini. Iya sekarang tinggi Pak. Ngawur ya. Enggak, saya roba-roba dikit Pak. Oh ya, oh biasa anak muda mungkin. Kamu sudah ada umur kok pakai ngerobak-ngerobak. Ya biasa Pak, supaya nyaman. Bisa kelihatan tinggi, banjir aman Pak. Saya duduk di jalan. Saudara, parkir biasa. Di depannya tulis Innova belakangnya. Saudara, saya duduk. Temannya bilang, mobilmu apa? Innova. Belakangnya merek Innova, Toyota. Terus saya ngomong sama dia begini loh. Kok tinggi sekali yo. Innova, kamu apain yo? Rodanya Pak, ini Land Cruiser. Berapa? Berapa harganya? Saya kemarin lupa kasih DP. Berapa? 3M? Ya kurang lebih gak ada yang tahu. Berarti saudara pura-pura gak tahu karena saudara punya lah. Mungkin 2M, 3M. Loh, kamu nikmat. Saya Pak, mau menikmati kemewahan. Saya punya uang lebih. Tapi saya tidak mau membuat orang lain iri. Sebab itu kalau saya naik Land Cruiser, depannya semuanya saya kasih tulisan seperti Innova. Supaya orang itu gampang pegang saya, naik mobil saya gampang. Saya menikmati mobil yang mewah, yang enak genjotannya. Tapi saya tidak membuat orang yang iri. Hebat juga. Tapi saya punya orang lain juga. Mobilnya sedan biasa. Dikasih kepala macan, itu apa namanya? Jaguar. Saya lihat itu, wih Jaguar. Duduk. Diparkirkan. Enggak. Hotel kok gak diparkir ke mobil mewah? Jangan Pak, biar cepet jing. Jaguar kan gak apa-apa. Jalan. Terus lama-lama STNK saya lihat, walah mobil ini bukan Jaguar. Dia tidak menikmati mobilnya. Dia cuma menikmati supaya orang iri kepada dia. Tuhan memberikan kepada kamu kekayaan hikmat, pengertian firman Allah. Jangan membuat orang menjadi iri. Tetapi engkau bisa menikmati firman Allah. Tapi jangan pernah meremehkan orang di bawah. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kalau kita merenungkan firman Allah Tuhan hari ini. Supaya roh kita itu bangkit. Dan jiwa kita bisa diteduhkan. Dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Sebab itu saudara-saudara harus tahu apa tubuh kegunaannya. Latihan badani terbatas. Tapi ibadah mengandung janji. Tapi jikalau jiwa kita, ibadah kita hanya cuma jiwa yang di-blow up. Rasa ego kita, kenyamanan kita. Sehingga kita tidak mau menyingsingkan tangan kita untuk mengangkat menolong orang. Sehingga kita masih punya proud, harga diri yang sombong. Kami tidak mau menundukkan kepala kita untuk melayani orang lain. Kami menunjukkan kekayaan kepada orang lain supaya orang lain iri. Saudara bukan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi saudara sedang menyemburkan racun-racun dosa di sekitar saudara. Sehingga kita menjadi orang egois. Oleh sebab itu hari ini roh harus bangkit. Jiwa yang selalu bergolak minta nomor 1 harus diteduhkan. Engkau ingin menikmati yang mahal.
Engkau ingin menikmati semuanya. Silakan. Mungkin itu standar. Bajuku mahal sekali. Bukan supaya aku pamer. Tapi aku ingin membuat standar. Jikalau ada orang bajunya di bawah aku, itu yang aku tolong, itu betul. Tapi jikalau bajumu mahal, engkau tidak bisa menolong orang lain, berarti kekayaanmu belum ada kasih di dalamnya. Jikalau kasih itu muncul, dia tidak hitung kekayaan, dia tidak hitung uangnya, harta, dia tidak hitung prok, dia tidak pernah melihat nanti bajuku yang putih noda kena darah tidak bisa hilang. Tidak Pak, biar ini rusak gak apa-apa. Yang penting anakku selamat. Hari ini saudara, rohmu harus bangkit. Rohmu yang hidup Tuhan Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi sama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Katakan sama-sama. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Roh yang hidup mematikan jiwa yang lemah, jiwa yang senantiasa berontak, jiwa yang melawan, jiwa yang duniawi, jiwa yang egois. Biarlah rohmu, firman membawa roh kami hidup, bangkit, semangat, berkobar-kobar. Jiwa kami boleh melakukan yang baik, melakukan yang benar untuk Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami mau berpisah, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Sebelumnya kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalasnya berkali lipat
Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan membimbing kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin.